Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول حي على حي على الصلاة.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami muliakan Bapak Dr. Andos Haji Dasril Ilyas, yang pada kesempatan ini nanti akan memberikan tausiah zuhur pada siang hari ini, dan kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu jemaah salat zuhur Masjid Raya Sumatera Barat yang hadir pada siang hari ini. Jadi sebelum kita melaksanakan sholat zuhur berjamaah, sebelum iqamah dikumandangkan 15 menit ke depan kita akan mendengarkan tausiah ceramah agama dari guru kita. Jadi kepada Bapak Dr. Andos Haji Dasril Ilyas, dengan segala hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wa hadana bidinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna yaumal fasli kana miqata. Yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Sungguh hari keputusan adalah suatu waktu yang telah ditetapkan, yaitu pada hari ketika sangkakala kedua ditiup, lalu kamu datang berbondong-bondong menghadap Tuhan. Kaum muslimin jamaah zuhur Masjid Raya yang dirahmati Allah, tidak bosan-bosannya kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin yang kami muliakan, ayat yang kita baca tadi adalah firman Allah dalam surah An-Naba ayat 17-18. Seorang sahabat Nabi yang bernama Mu'az bin Jabal bertanya kepada Rasulullah, yaitu apa makna yang terkandung pada ayat yang ke-18, yaitu yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Pada hari ditiup sangkakala kedua, lalu kamu berbondong-bondong datang menghadap Tuhan.
Apa maksudnya ya Rasulullah? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wahai Muaz, sungguh engkau menanyakan sesuatu yang amat besar, yang berat." Lalu Nabi menangis. Nabi melanjutkan dengan menyampaikan, kata beliau, hadis ini cukup panjang, namun pada kesempatan waktu yang sangat terbatas ini kami sengaja tidak menyebutkan matan hadisnya. Kata Nabi, pada hari itu ya, dari umatku ada 10 golongan yang sangat memprihatinkan. 10 kelompok, 10 golongan pada hari ditiup sangkakala kedua. Tiupan sangkakala pertama itu kiamat, hancurnya alam semesta dengan seluruh makhluknya. Sangkakala kedua ditiup, dibangkit kembali manusia sejak dari Nabi Adam sampai manusia terakhir. Nah, ketika itu ada 10 kelompok manusia yang sangat mengerikan, hadirin. Kata Nabi, kelompok pertama atau golongan pertama adalah orang-orang yang punya wajah seperti beruk. Seperti beruk. Kelompok kedua wajahnya seperti babi. Kelompok ketiga mereka yang jungkir balik, kakinya ke atas, kepalanya ke bawah, mukanya diseret-seret. Itu golongan kelompok yang ketiga. Sedangkan kelompok keempat kata Nabi ialah orang yang buta matanya. Ya. Lantas kelompok yang kelima ialah peka dan bisu, tidak pandai berbicara. Kemudian yang keenam kata Nabi, golongan atau kelompok yang mengunyah-ngunyah lidah. Lidahnya itu terjulur ke dadanya, mengalir nanah yang membasahi orang-orang sekitarnya, mengotori orang-orang sekitarnya. Lalu yang ketujuh kata Nabi, dipotong tangan dan kakinya. Dipotong tangan dan kakinya. Yang kedelapan, mereka itu disalib di puncak kayu api. Disalib di puncak kayu api. Lalu yang kesembilan, kelompok atau golongan yang berbau busuk, lebih busuk dari bau bangkai. Terakhir kata Nabi adalah orang yang berselimutkan aspal panas dari api neraka. Hadirin yang kami muliakan ya. Lalu Nabi menjelaskan siapa masing-masing kelompok ini. Yang pertama kata Nabi, yang bermuka seperti beruk itu adalah orang-orang tukang fitnah dan adu domba. Tukang fitnah dan adu domba. Kalau tidak salah beberapa waktu yang lalu juga kita sampaikan dalam Al-Quran surat yang lain, mereka berjalan kian kemari ya, menyebar kebencian dan fitnah terhadap Nabi. Hadirin yang kami muliakan, fitnah itu bisa dilakukan, orang tidak perlu lagi datang kemana kemari, datang ke kampung-kampung, ke desa, tapi cukup barangkali melalui HP saja. Itu berita bohong dan adu domba serta fitnah bisa berjalan. Ini perlu kita waspadai. Kemudian yang kedua, yang bermuka babi. Siapa itu? Kata Nabi, adalah orang-orang atau kelompok yang suka memakan yang haram. Makanan yang haram. Haram itu mungkin ainnya, zatnya, cara memperolehnya, cara memasak dan menghidangkannya. Karena kita disuruh kulu mir rizqillah halalan thayyiban. Kita disuruh memakan dari rezeki Allah itu syaratnya adalah halal lagi baik. Halal cara mendapatkannya, halal zatnya, ainiahnya,
dan halal cara memasak dan menghidangkannya. Nah, kalau mereka suka makan yang haram, ya mukanya nanti seperti babi, kata Nabi. Lalu yang ketiga, kelompok yang jungkir balik, kakinya ke atas, mukanya ke bawah, itu adalah orang yang suka makan riba. Riba ini sangat sensitif, hadirin yang kami muliakan, karena yang menanggung dosa riba itu orang yang makan riba, memberi riba, saksi dalam terjadinya transaksi riba, tukang catat riba, semuanya dapat hukuman dari Allah. Lalu hadirin yang kami muliakan, yang keempat orang buta, kata Nabi, siapa mereka? Itu hakim yang curang. Kita tahu hakim itu 3 kelompok pula. Ada 1 masuk surga, 2 masuk neraka. Siapa mereka hakim yang masuk surga? Yaitu hakim yang menghukum dan dia mengerti dengan hukum, menghukum dengan adil. Lalu yang masuk neraka ada 2, yaitu mereka yang tahu dengan hukum tapi menghukum orang dengan zalim. Lalu yang keduanya, mereka tidak tahu dengan hukum tetapi menghukum orang, mengakibatkan orang terzalimi. Mereka masuk neraka. Lalu kemudian peka dan bisu. Siapakah mereka ini? Kata Nabi adalah orang yang ria beramal. Nabi sangat khawatir dengan syirik kecil yang paling ringan. Para sahabat bertanya, apa itu syirik kecil? Nah, syirik itu adalah dosa besar. Kata Nabi, yaitu orang ria beramal, ingin dilihat, dipuji, disanjung, dan sebagainya, bukan karena Allah dan mengharapkan ridha Allah semata. Kemudian dipotong ya, mengunyah-ngunyah lidah yang terjulur sampai ke dada, keluar nanah. Lalu kata Nabi, yaitu adalah orang yang tidak sesuai kata dan perbuatannya. Lain kata, lain perbuatan yang dibuatnya. Hadirin yang kami muliakan, kemudian dipotong tangan dan kakinya. Siapa itu? Kata Nabi adalah orang yang jahat terhadap tetangganya. Orang yang jahat terhadap tetangganya. Resah, gelisah orang tetangga dengan dia. Macam-macam saja perbuatannya untuk merusak, menyakiti para tetangganya. Ini jahat terhadap tetangga. Kemudian yang ke-8, yaitu mereka yang disalib di puncak kayu api. Siapa itu mereka? Itu orang-orang, kata Nabi, yang membela, ya, membantu dan mengajak orang lain untuk membantu, mendukung para pemimpin, atau di dalam hadis itu disebut dengan sultan yang zalim. Hadirin yang kami muliakan, hati-hati kita dalam hal ini. Kita mengajak, mengasung orang, mendukung para sultan yang zalim. Ya. Kemudian yang ke-9, yaitu lebih busuk dari bau bangkai. Siapa itu mereka? Adalah orang-orang yang selalu mengumbar bebas hidup, ya, dalam hubungan seksual. Dan termasuk yang ke-9 ini, kata Nabi, orang yang tidak mau mengeluarkan hak Allah. Apa itu hak Allah? Yaitu mengeluarkan zakat. Dia punya harta, mungkin uang, emas, perak, ya, harta perdagangan dan pertanian, hasil kebun, sudah sampai senisab, tapi dia tidak mau mengeluarkan zakatnya. Sesuai dengan ketentuan, ya, dia tidak mau mengeluarkan zakat itu. Termasuk yang bergelimang dengan dosa-dosa dalam pergaulan bebas, mengumbar seks dalam kehidupannya. Lalu terakhir, yaitu orang yang berselimut aspal. Siapa mereka itu? Kata Nabi adalah orang-orang yang sombong, angkuh, dan congkak. Bahwa dia itu, ya, dikatakan dalam Al-Quran, kala innal insana layatra arra'ahu staghna. Kenapa mereka melampaui batas?
angkuh, sombong dan congkak. Karena kata Allah, dia itu merasa melihat dirinya ada orang yang serba cukup, ya, ar-ra'ahu staghna. Hadirin yang kami muliakan, mudah-mudahan kita dari hasil didikan Ramadan yang kita lalui 1 bulan dalam rangka membina ketakwaan kita, membina ketaatan kita, menjauhkan diri kita dari segala hal yang dilarang oleh Allah. Kita sudah dididik selama 1 bulan Ramadan. Mudah-mudahan yang itu kita peroleh tidak sia-sia, menjadi bekal untuk setahun ke depan. Apalagi hadirin yang kami muliakan, Indonesia akan berada di dalam kondisi yang sangat rawan karena adanya pemilu nanti 2024. Ini akan bermacam-macam hal yang terjadi. Tentu kita harapkan kita ini tidak terlibat di dalam hasung siasa, fitnah, menyebar berita bohong dengan segala macamnya itu. Mudah-mudahan kita tidak terlibat dalam itu karena kita mempertahankan hasil Ramadan dengan puasa yang kita lakukan. Jangan sampai kita nanti termasuk 10 golongan yang Nabi menangis kepada Muaz bin Jabal menceritakan yang 10 macam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La